Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas soal persiapan penilaian akhir semester 1 atau UAS semester 1 mata pelajaran PPKN kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silakan bantu subscribe terlebih dahulu supaya setiap video terbaru dari saya ada pemberitahuan kepada kalian, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya ada pemberitahuan kepada kalian. Nah, jangan lupa like, komen, juga share kepada teman-temannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Oke, langsung saja kepada soal yang pertama. Pada dasarnya, suasana kehidupan politik pemerintahan yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dinamakan A. Infrastruktur politik, B. Substruktur politik, yang C. Interest group, yang D. Pressure group, yang E. Political figure. Kira-kira pilihan jawaban yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Infrastruktur politik. Oke, soal nomor 2. Pada dasarnya, infrastruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat kecuali A. Partai politik, B. Lembaga negara, C. Kelompok kepentingan, yang D. Kelompok penekan, yang E. Pendapat umum. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Lembaga negara. Soal berikutnya, perhatikan data berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar. 2. Menetapkan GBHN. 3. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang kelima, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan MPR setelah diadakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditandai oleh nomor A1, 2, dan 3, B, 3, 4, dan 5, C, 2, 4, dan 6, yang D, 3, 4, dan 6, yang E, 4, 5, dan 6. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang E, 4, 5, dan 6. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Menurut pasal 2 ayat 1, keanggotaan MPR pasca perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari titik-titik A. DPR dan MPR, yang B. DPR dan DPD, yang C. DPR dan DPRD, yang D. DPD dan DPRD, yang E. DPRD 1 dan DPRD 2. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang B. DPR dan DPD. Soal nomor 5. Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan, yang B. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar, yang C. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, yang D. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan, yang E. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat nomor 5 adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal titik-titik. A. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. B. Melakukan pengawasan atas anggota DPR. Yang C. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim. Yang D. Melakukan pengujian atas konstitusional undang-undang. Yang E. Memutuskan perkara
berkenaan dengan pembubaran partai politik. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 7. Perhatikan data di bawah ini. 1. Lembaga swadaya masyarakat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Presiden dan Wakil Presiden. 6. Mahkamah Konstitusi. Dari data tersebut di atas, yang merupakan lembaga substruktur dalam sistem politik Indonesia adalah A1, 2, 3, dan 4, B1, 3, 4, dan 5, C1, 3, 5, dan 6, yang D2, 3, 5, dan 6, yang E3, 4, 5, dan 6. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, 2, 3, 5, dan 6. Soal berikutnya nomor 8. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal ini diatur dalam A. Pasal 20 ayat 1, B. Pasal 20 ayat 2, C. Pasal 20 ayat 3, D. Pasal 20 ayat 4, E. Pasal 20 ayat 5. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Pasal 20 ayat 1. Soal nomor 9. Negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasarkan pengalaman, seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, yang C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang D. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang E. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal nomor 10. Setiap warga negara Indonesia merupakan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, bahkan pekerjaan seni atau artis, lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu A. Adanya pemilu berkala, B. Adanya supremasi hukum, C. Adanya akuntabilitas politik, D. Bebas berpendapat, berserikat, dan berkumpul, yang E. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 11. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Dewan Perwakilan Rakyat, yang D. Dewan Perwakilan Daerah, yang E. Badan Pengawas Keuangan. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Mahkamah Konstitusi. Soal berikutnya, dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan diantaranya terdapat di bawah ini, A. Sikap mental ditentukan dari atas, B. Banyak laporan fiktif atau direkayasa,
C. Tidak menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang D. Terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi. Yang E. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Soal berikutnya, hubungan kerjasama Presiden dan DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 yaitu A. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain. B. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain. Yang C. Mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian. Yang D. Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Yang E. Menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun. Jawaban yang tepat adalah yang A. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain. Soal nomor 14, pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan. Subjektif merupakan penerapan titik-titik. A. Asas kepastian hukum. B. Asas kesamaan. C. Asas keseimbangan. D. Asas perlakuan yang jujur. E. Asas larangan penyalahgunaan wewenang. Jawaban yang tepat adalah yang B. Asas kesamaan. Soal berikutnya nomor 15. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka A. Akuntabilitas publik. B. Public opportunity. Yang C. Development devour. Yang D. Administrative before. Yang E. Principle of legal security. Jawaban yang tepat adalah yang A. Akuntabilitas publik. Soal nomor 16. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom disebut A. Sentralisasi. B. Desentralisasi. C. Daerah otonom. D. Otonomi daerah. Yang E. Tugas pembantuan atau pembantuan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Otonomi daerah. Soal nomor 17. Keberadaan pemerintahan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang pemerintahan daerah adalah A. Nomor 20 tahun 2005. B. Nomor 3 tahun 2006. C. Nomor 12 tahun 2006. D. Nomor 12 tahun 2008. Yang E. Nomor 32 tahun 2014. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 12 tahun 2008. Soal nomor 18. Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada 3 sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu menunjukkan langsung oleh pemerintahan pusat, gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati atau wali kota oleh menteri dalam negeri, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh A. Dipilih oleh partai politik. B. Dipilih langsung oleh rakyat. Yang C. Pengangkatan kepala daerah. Yang D. Dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat. Yang E. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Jawaban yang tepat adalah yang B. Dipilih langsung oleh rakyat. Soal berikutnya, pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom berikut yang bukan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah A. Asas keterbukaan. B. Asas kesejahteraan. Yang C. Asas kepastian hukum. Yang D. Asas kepentingan umum. Yang E. Asas proporsionalitas. Jawaban yang tepat adalah yang B. Asas kesejahteraan. Soal berikutnya nomor 20. Konsekuensi logis ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan ranah pemerintahan daerah adalah A. Peradilan atau justisi, B. Politik luar negeri, C. Kebijakan pendidikan, D. Pertahanan dan keamanan, E. Moneter dan fiskal nasional. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kebijakan pendidikan. Soal nomor 21, perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. Perubahan tersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas A. Pemerintahan daerah provinsi dan DPRD provinsi. Yang B. Pemerintah daerah kabupaten kota dan DPRD provinsi. Yang C. Pemerintah daerah provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Yang D. Pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Yang E. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota dan DPRD provinsi, kabupaten atau kota. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah yang A. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 22. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan A. Asas keterbukaan dan akuntabilitas, B. Asas otonomi dan tugas pembantuan, yang C. Asas kepastian hukum dan demokrasi, yang D. Asas pemerataan dan pembagian kekuasaan, yang E. Asas keseimbangan dan pembagian keuntungan. Kira-kira jawaban yang tepat nomor 22 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 23. Maksud dari prinsip otonomi seluas-luasnya adalah A. Pemberian kewenangan semu urusan pemerintahan pusat ke daerah. Yang B. Memperdayakan daerah termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang C. Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemerintahan otonom atau maksud pemberian otonom. Yang D. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Yang E. Untuk menangani urusan pemerintah berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang pada dasarnya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan potensi serta kekhasan daerah. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 23. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Otonomi daerah pada masa Orde Baru belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini karena asas desentralisasi masih berada di bawah bayang-bayang A. Efisiensi, B. Sentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Otonomi daerah, yang E. Tugas pembantuan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Dekonsentrasi. Soal nomor 25, pemerintahan daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus A. Lepas dari keterikatan dengan pemerintahan pusat, B. Berdasarkan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD, C. Selaras dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang D. Sesuai dengan kepentingan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang E. Mempunyai kedudukan setara dengan peraturan perundang-undangan atau perundangan pemerintahan pusat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah yang C. Selaras dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Soal nomor 26, perhatikan data berikut ini. Yang pertama adalah politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama. Yang kedua adalah pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri. Yang ketiga perumahan, kesehatan, tata ruang, pertahanan,
pertanahan, yang keempat kesehatan, agama, politik luar negeri, dan justisi, yang kelima agama, moneter, politik luar negeri, dan keamanan. Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintahan pusat ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 5, D2 dan 4, E2 dan 5. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah yang E2 dan 5. Soal nomor 27, untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Kalimat di atas merupakan prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu A. Otonomi nyata, B. Otonomi khusus, C. Otonomi daerah, D. Otonomi seluas-luasnya, yang E. Otonomi bertanggung jawab. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah yang A. Otonomi nyata. Kita lanjutkan pada soal nomor 28, Provinsi DKI Jakarta sebagai suatu pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang yang mengatur ketentuan kekhususan DKI Jakarta adalah A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001, C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, yang E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah yang D ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 28 adalah yang D. Kita lanjutkan kepada soal nomor 29. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi A. Berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Yang C. Gubernur dapat menghindari sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang D. Bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Yang E. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah yang B. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 30. Peraturan daerah atau Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari A. MPR, B. DPR, C. DPD, yang D. DPRD, yang E. Presiden. Jawaban yang tepat adalah yang D. DPRD. Oke, kita lanjutkan pada soal uraian. Soal nomor 1, sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli. Jawabannya, pengertian sistem politik menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah David Eston menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Sedangkan menurut Robert Edal menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia
kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Sedangkan menurut Cek Flano mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Rustandi Kantrafrawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik. Jawabannya, partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan suatu negara dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Sedangkan kelompok kepentingan atau interest group yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik atau adanya bersifat independen atau mandiri, contohnya serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan untuk atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan kelompok mereka. Yang selanjutnya adalah media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan. Jelaskan penerapan konsep negara kesatuan dalam sistem desentralisasi. Jawabannya, negara kesatuan adalah negara di mana segala urusan kenegaraan dan pemerintahan diatur oleh pemerintahan pusat. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintahan pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, desentralisasi pada negara kesatuan Republik Indonesia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Sedangkan desentralisasi fungsional yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Sedangkan yang ketiga adalah desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk penyelenggaraan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan, agama, dan sebagainya. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Jelaskan penerapan otonomi daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.
Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintahan daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, selain berdasarkan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemakmuran dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya. Soal nomor 5 yang terakhir adalah jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia. Jawabannya, hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Cara yang pertama disebut dengan sentralisasi, yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintah ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentralisasi. Cara yang kedua dikenal sebagai desentralisasi, yaitu segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Sedangkan yang kedua, hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintahan pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen. Boleh di-share kepada teman-teman supaya mendapatkan manfaatnya.